warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan baik di podcast Gelombang Suara DMC Dompet Duafa. Dan kali ini kita berada di Kota Istimewa Yogyakarta. Dan ini kita berada di Bumi Buana. Nanti bakal ngobrol-ngobrol sama foundernya. Langsung aja yuk kita ketemu, ada Kak Buki Prima Putri. Gimana kabarnya Kak Kabar Buki? baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Senang banget hari ini bisa datang ke sini terus ngelihat Bumi Buana yang Masya Allah baru pertama kali ya. banyak items yang aku baru nemu. Baru semua ya, itu tujuannya begitu sih. Jadi pengen tahu lebih dekat nih kawan baik bersama Kak Buki atau biasanya akrabnya dipanggil Bubu. Iya. Ya betul ya Buki ya. Bubu seorang pengamat dan juga praktisi hidup selaras bersama alam. Ya. Betul ya. Jadi hari ini kayaknya pengen banyak belajar nih Bubu. Oke, aku kita juga di mau sini. belajar dong. Aku yang belajar, kita semua belajar di sini. Jadi kan katanya kalau semuanya kan pertemuan, terus perpisahan, kedatangan itu sebenarnya sudah diatur kan. Betul, Nah, setuju. kali ini kita datang ke sini pasti ada maksud dan tujuan. Apa tuh? Pengen dapet insight yang banyak dari Kak Buki. Oke. Akhirnya. Semoga ya ada ya. Soalnya banyak kayaknya Kak Insya Allah ya. Ini kita ngomongin soal pertama mengenal kehidupan selaras bersama alam. Nah, Kak Buki awal mulanya sebetulnya dari mana sih? Kalau aku sempat baca dari jurusan lulusnya ini arsitek kan, betul ya? Arsitektur kan? Berarti ya. Nah, akhirnya mengenal hidup selaras dengan alam itu dari kapan, perjalanannya seperti apa, dan akhirnya mulai menerapkan kesehariannya itu kapan tuh berarti? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin selaras sama alam tuh kayaknya kita dari kecil udah diajakin ya sama orang tua kita mungkin, sama keluarga kita. Dari misalnya piknik-piknik tuh ya kan, jalan-jalan gitu kemana gitu. Dan kayaknya kita dari lahir kan juga udah langsung ketemu sama alam, langsung ketemu sama apa namanya udara gitu kan, dengan tanpa lapisan apapun gitu ya. Jadi sebetulnya kita udah fitrahnya ya memang deket sama alam gitu. Cuman seiring berjalannya waktu nih kita mulai dipisah gitu. Misalnya kayak kalau kita jalan kaki biasanya grounding gitu, sekarang pakai alas kaki gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan yang lama-lama kita dipisahin nih sama alam gitu. Jadi kalau dibilang sejak kapan nih, kita semua fitrahnya sih dari kita lahir ya. Iya sih benar ya, betul ya. Udah langsung keluar brojol langsung ketemu tanah, alam, semuanya lingkungan dan segala macam ya. Nah yang terjadi sebetulnya kan kerinduan terhadap pengen lebih deket nih sama alam, karena karena bergeser ya. Karena mulai bergeser kan gitu, udah mulai banyak hal yang kita lebih banyak di ruangan misalnya. Kalau anak-anak sekolah gitu ya, lebih banyak di ruangan kelas. Terus kalau kuliah ya di ruangan perkuliahan gitu. Dan banyak hal yang akhirnya kita jadi nggak benar-benar dekat sama alam. Nah waktu itu aku juga mengalami itu. Ketika mulai terjadinya banyakan di studio aja gitu kan, aduh ini capek banget deh gitu, mata tuh cuman ngeliatinnya lingkupnya itu lagi aja gitu. Terus akhirnya mulai kangen gitu. Kebetulan di deket jadi di kampusku itu di belakang itu udah stable. Oke. Berkuda. Nah jadi salah satu-satunya waktu itu aksesku untuk selain ada pohon-pohonnya, cuman kan kalau pohon-pohon ada banyak orang ya, di stable ini nggak banyak orang. Nah aku tuh suka melarikan diri ke situ. Ada kuda kan. Introvert ya? Anak introvert dulu. Jadi melarikan dirinya ke alam ya. Nah kebetulan interaksi sama alamnya tuh yang benar-benar dekat waktu itu sama si kuda-kuda ini. Nah terus akhirnya ya itu sebenarnya cuma satu dari sebagian banyak hal yang terjadi gitu kan. Cuman salah satu pertanyaan yang akhirnya terjadi waktu di perkuliahan adalah yaitu, ini kita mau kemana ya peradaban kita saat ini ya gitu. Mulai keresahannya mulai deep ya di situ ya. Oke, baik. Nah itu mulai ngulik-ngulik karena di perkuliahan juga ada mata kuliahnya kan, si sustainable architecture itu atau si arsitektur berkelanjutan gitu kan. Nah cuman di situ benar-benar kayak yang high level banget, harus pakai solar panel gitu kan. Terus misalnya pakai windmill gitu-gitu ya kan, kita orang kos-kosan, mohon maaf nih nggak bisa gitu. Ya kan, gimana caranya masang solar panel gitu di kosan, praktek gitu kan. Boro-boro gitu kan, masih nabung-nabung aja bawaannya gitu. Sementara mungkin kita mikirnya gimana caranya supaya si berkelanjutan ini tuh bisa diterapkan secara konkret sehari-hari. Mulailah kepikiran, berarti ada gaya hidup ya yang perlu diangkat ya gitu, atau perlu dipraktekkan. Nah gimana caranya? Nah itu jadi pertanyaan besarnya ada dua.
peradaban yang ideal itu jadi seperti apa, Oke. dan kedua gaya hidup seperti apa yang membangunnya gitu. Oke. Nah itu berarti tahun berapa tuh Kak? Di 2000. Aduh ketahuan dong umurnya. Ya, kan kita kayaknya pasti Udah lah kita sangkatan pokoknya lah ya. kita kan Gen Z kan? Iya oke. Pokoknya saat itu ya dimulai keresahan-keresahan Ya, semakin sekitar deep. 2000-an 2008-an lah itu. Wow, oke 2008 ya. Oke, udah mulai berpikir kayak ini kita Aku mau kuliahnya kemana? sebenarnya 2003. Kan semakin diulik kan semakin ketahuan, padahal aku nggak nanya lah. Kira langsung Netherlands aja, baik Netherlands, bahasa Netherlands. Oke. Nah, terus dari situ mulai keresahan itu, jadi akhirnya ngulik sendiri. Ngulik Oke. dan tapi ngajakin orang buat resah juga sih gitu. Kayak lu gak ngerasa Iya, benar. ini ya, nggak ngerasa Setuju, tapi. resah ya gitu. Iya, Kita kan hidupnya kayak gini-gini nih gitu. Iya, Udah iya. mulai banyak perubahan. Hmm. Teknologi kan udah mulai maju banget ya Iya, dulu. Jadi kayak iya. kita berasa mulai terpisah nih. benar. Nah, semakin canggih teknologi semakin kita jauh dari alam kan gitu. Iya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lo nggak khawatir ya nanti kita ke depan kayak apa gitu, terus jadi ikutan Iya, pada resah iya, kan, iya, bagus benar. gitu. Iya, jadi mikir nanti semakin seperti apa ya ke depannya gitu kan. Nah, Iya. berarti sebenarnya kalau kita untuk sustainable living sendiri atau hidup selaras dengan alam itu tuh harus seperti apa sih sebenarnya, atau kita tuh memulainya tuh dari mana gitu? Nah, itu pertanyaan juga pas di awal-awal itu. Oke. Jadi gimana ya cara menemukan di awalnya ya? Gitu. Iya. Terus harus kemana dulu nih Iya gitu. gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Yang kita serapkan tuh apa sih Benar, sebenarnya benar, gitu? Atau enggak pola pikir apa yang harus kita? Nah, iya itu kita dia. Di pikirkan. awal adalah justru si pola pikirnya dulu. Oh, oke. Jadi gimana caranya kita untuk menuju si peradaban yang ideal ini, dan sebenarnya apa indikatornya atau Iya. misalnya barometernya apa nih, kita Iya. bisa disebut sebagai peradaban yang ideal tuh barometernya apa gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu itu bikin semacam lembaga riset independen aja lah ya. Namanya Institut Akar Nusantara, kalau dulu namanya ORI atau Roots Institute gitu. Karena waktu itu fundingnya masih dari luar, jadi masih ada bahasa asing. Iya. Terus ya udah dari situ akhirnya ke desa-desa gitu kan, untuk cari tahu kira-kira apa sih sebetulnya barometer dari peradaban yang ideal itu gitu. Kelihatan dari satu desa ke desa yang lain kan gitu. Oh, satu desa ini mereka bahagia banget nih orang-orangnya, sejahtera secara pangan sandang papan gitu kan. Oke. Dan mereka punya kesadaran tinggi terhadap misalnya mereka tuh dekat sama alam dan mereka tergantung sama alam. Mereka punya simbiosis ya gitu, hubungan yang nggak bisa terlepas gitu dari alam gitu kan. Jadi mereka punya kesadaran atau ritual-ritual bahkan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya aku melihat bahwa ternyata desa-desa atau tempat-tempat yang seperti ini kayaknya ini nih yang ideal gitu. Nah, dari situ mulai akhirnya ditarik mundur ke kalau kita di kota gitu ya, gimana caranya menerapkan ini di kota gitu. Nah, masalahnya di kota itu Itu susah dia banget penerapan gitu kan. yang dapat di desa terus diambil ke kota tuh gimana ya berarti? Baru akhirnya ditarik mundur, kira-kira gimana sih misalnya kita ngedapetin pangan gitu ya. Itu ditarik mundurnya ke belakang, ternyata ada supply chain yang lumayan panjang nih, gimana caranya mempersingkat itu. Kayak gitu-gitu akhirnya mulai mencari tahunya, terus kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu nggak mudah kan, karena satu untuk bisa mendapatkan makanan kalau di desa tinggal ngambil di belakang rumah, kalau di kota mesti belakang rumah ada lahan dulu minimarket. Oh iya benar, kalau misalnya kalau di kota ya. Iya, minimarket, dan minimarket semuanya kemasan-kemasan dan sudah ultra proses gitu. Ya udah, jadi mungkin akhirnya nyari petani kota gitu-gitu. Nah, itu mulai meta-metain tuh kira-kira gimana caranya mendapatkan si pangan sandang papan dan sadar ini cara lebih sustainable atau lebih selaras alam tapi di kota gitu. Oke, berarti poin-poin sustainable itu sadarnya dulu ya berarti ya. Sadarnya terus pangannya, papan, ya sandang itu ya, kehidupan yang sehari-hari yang aman di lingkungan kita ya. Iya, basic needs-nya aja. Itu ya berarti ya. Nah, apakah kita sudah menerapkan pola seperti itu? Sebenarnya kita udah sih sebenarnya. Sebenarnya udah. Kayak misalnya kalau mau pakai baju kan, ya kita Yes. tinggal beli aja. Banyak orang tinggal Yes, ke mall terus beli baju. Tapi apakah itu praktek yang berkesadaran? Jadi si sandang pangan papan ini itu sebetulnya sudah terpenuhi gitu, tapi Sadarnya melakukannya dengan sadar apa enggak gitu. Oke, mindful living-nya itu ya berarti iya. ya. I see. Oke, mungkin sebagian udah ada yang sadar, sebagian juga ada yang belum, dan Iya ini sekarang Kak Buki juga
ingin lebih kayak memperkenalkan lagi sebenarnya ya sustainable atau hidup selaras dengan alam ini. Lebih ke pengen sebenarnya kan tiap orang beda-beda nih bakalan gitu kan. Ini contoh kecilnya aja. Mungkin di tempat lain akan berbeda juga ketika mereka lihat datang ke Bumi Buana, mereka akan menemukan sesuatu yang mereka bisa bawa pulang aja, mungkin 1 atau 2 dari 10 misalnya gitu, ya nggak apa-apa tapi bisa gitu. Jadi pengen tahu deh kalau misalnya dari pandangan Kak Ugu sendiri Kak Buki sendiri, goals dari sustainable lifestyle itu atau mindful living itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi kayak ngelihat terjun langsung ke daerah-daerah itu kan kebahagiaan. Betul. Nah, tapi sudut pandangnya Kak Buki sendiri seperti apa? Sama banget kayak gitu. Oh gitu. Masa bahagia nggak mau? Iya gitu ya. Pertanyaannya kan jadi gitu gitu. Ketika orang datang ke sini, mereka cari apa sih gitu? Kamu udah bahagia belum hidupnya gitu? Jadi masih ada kesehatan mentalku atau apa, sama aku juga ngalamin itu kan gitu. Cuman apakah itu kalau misalnya kita ngerasa ada ketidakseimbangan gitu kan, itu kan berarti ada sesuatu yang salah kan, yang perlu untuk diperbaiki gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bilang bahwa kesehatan mental itu nggak penting gitu, karena justru itu penting banget. Menurutku ketika kemarin habis pandemi itu di 2021 itu kan, roller coaster sih Kak. Roller coaster banget. Dan aku mengalami situasi di mana aku nggak bisa nih secara mental, aku jatuh gitu. Dan ketika sempat dialami dan ketika aku mengalami situasi itu juga praktek sustainable lifestyleku gitu, gaya hidup yang selaras alamku juga nggak sama sekali nggak bisa aku lakukan gitu. Bener-bener yang pada saat itu akhirnya kalau mau makan udah nggak masak sendiri lagi, udah Gojek aja gitu, gitu ya. Gitu, jadi online aja deh gitu kan. Iya, karena nggak sanggup, karena nggak bisa punya energi untuk melakukan itu gitu. Nah, coba Kak mungkin contoh-contohnya lagi kalau kita ingin menerapkan pola keselarasan dengan alam ini, apa-apa lagi yang bisa kita lakukan gitu dalam lingkup di rumah dulu deh gitu. Terus kan ada di lingkup di rumah, nanti ketemu lingkungan, di sosialnya gitu kan. Terus juga kita mungkin secara vertikalnya juga kan. Nah, menurut kamu gimana? Kan tadi akhirnya ketemu nih barometernya. Yang pertama adalah happy dulu nih gitu. Terus sejahtera secara basic needs-nya atau kebutuhan dasarnya itu si sandang pangan papan gitu kan. Nah, si sandang pangan papan ini itu perlu dipraktekkan itu dengan filosofi yang kalau pernah dengar Trihita Karana. Nah, itu kan hubungan antara si manusia dengan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungan, itu semua harmonis gitu. Nah, kalau bisa praktek semua ini, si memenuhi kebutuhan sandang pangan papan dengan berkesadaran, itu sadar bahwa kita tuh tidak terlepas dari Tuhan kita ya. Itu kan personal banget ya, tapi ya. Terus kemudian kita sebut lah kalau misalnya ngomongin soal Tuhan, kita ngomongin soal diri sendiri juga. Kalau kita kenal sama diri sendiri, kita kenal Tuhan kita, katanya gitu ya. Jadi terus itu kenal diri sendiri ya, betul ya. Kenal sama diri sendiri dulu gitu. Habis itu baru kita tahu lingkungan kita seperti apa gitu. Apakah kita mengkonsumsi nih misalnya produk-produk yang justru merusak alam misalnya gitu, atau enggak gitu. Kita bahkan kadang-kadang nggak tahu juga kan ini asalnya dari mana nih gitu. Terus kalau bahasa ini itu halal dan toib ya. Benar, halal dan toib. Iya kan, makanan halal dan toib ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, apakah kita ke sosial kita juga adil nggak gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita pakai ya udah, karena kita nggak lihat ya itu nggak kepikiran sama kita sama sekali. Tapi misalnya baju gitu, selama ini kan baju ada juga orang-orang yang beli baju nggak tahu bahwa ternyata baju yang dibikin ini oleh buruh yang tidak dibayar secara baik misalnya gitu. Atau limbahnya justru merusak lingkungan. Itu ngomong lingkungan. Kalau soal sosialnya gimana? Apakah tahu bahwa anak-anak kecil juga ada loh dipekerjakan gitu. Misalnya mereka sebenarnya belum cukup umur, tapi ternyata mereka dipekerjakan untuk misalnya memenuhi kebutuhan kosmetik kita misalnya gitu. Itu kan banyak hal yang perlu kita lihat kan di belakang gitu. Jadi emang hidup selaras dengan alam itu memang keseimbangannya semuanya ya, berarti ya kayak sebenarnya adalah kalau mau hidup seimbang dari awal gitu, itu benar mesti melambat dulu, kayak berhenti dulu. Gitu. Karena kita sudah hidup di sistem yang sangat cepat dan kita udah terbawa aja tuh gitu kan. Udah kan kita udah ngikut arus lah gitu ya. Tetap lagi perkotaan misalnya ya. Jadi nggak punya kesempatan untuk kita berpikir bahwa ini tuh baik apa enggak ya, tapi apa enggak ya gitu kan.
harus bersih dulu emang ya. Oh iya ya benar juga, merenung lagi gitu, jeda sedikit sebentar, melambat dulu gitu supaya selaras lagi sama alam kayak gitu sih. Oke. Dan itu tuh kayak harus konsisten juga nggak sih Kak? Sebenarnya kan kita juga kayak oke, misalnya kita udah mulai menerapkan, coba deh dari pelan-pelan gitu ya. Kita dari sampah dapur misalnya, kita mau memang mencoba untuk selaras dengan alam, memilah-milih sampah, terus mengurangi pemakaian plastik. Tapi kan kayak gitu juga ritmenya kadang turun naik gitu kan. Benar-benar. Nah, itu mungkin ada ini nggak sih Kak, kayak pandangan atau masukan dari Kakak gimana sih kita pertama-tama supaya kita konsisten gitu untuk melakukan seperti itu gitu, dari yang hal kecil aja sederhana dulu tentang sampah gitu misalnya. Jadi tadi belum jawab soal apalagi contohnya ya. Iya. Sampah ya misalnya gitu. Kita juga pernah mengalami situasi di mana kita udah nggak bisa lagi kelola sampah kita dengan baik gitu, saking sistemnya juga udah nggak bisa memenuhi. Misalnya kayak pilah sampah organik dan non organik gitu kan, tapi juga ujung-ujungnya dijadiin satu, itu kan udah jadi masalah semua orang ya kayaknya gitu. Tapi kita menemukan misalnya dan biasanya kita kasih ke teman kita gitu untuk dikubur di belakang rumahnya mereka gitu. Tapi ternyata kita udah nggak bisa lagi karena teman kita udah terlalu sibuk ya kan, jadi nggak bisa ngambilin lagi nih si organiknya gitu ya. Nah itu banyak hal yang akhirnya perlu dipertimbangkan gitu. Konsistensi itu kan akhirnya banyak faktor ya gitu. Entah itu dari kitanya malas misalnya, itu kayaknya paling gede deh ya kan. Balik lagi kan ke diri sendiri gitu. Jadi itu kayaknya yang paling besar adalah kita berperang sama diri sendiri. Nah, gitu, benar. Terus kedua ada aja faktor-faktor yang kayak tadi, misalnya kayak ternyata yang selama ini kita biasanya nyetor sampah organik bisa, ternyata nggak bisa gitu. Terus kemudian ya balik lagi ke sistem ya, entah itu faktor eksternal yang seperti apa, tapi ya itu akan mempengaruhi kita untuk bisa konsisten ya kan. Nah itu pada akhirnya ya perlu untuk dilakukan omongan ya, kita tetap dicari tahu gitu ya. Ini si teman kita namanya Hayu gitu ya, Hayu udah nggak bisa terima organik lagi nih, gimana caranya? Jadi cari tahu, dan akhirnya ketemu, oh ini Mbak ada nih yang bisa ngurusin organik gitu, dijemputin setiap hari, setiap minggu gitu. Oh ya udah itu aja gitu. Jadi kayak kita tetap mesti cari tahu sih gitu. Karena kalau udah stuck ya udahlah, menyerah aja gitu kan. Ya udah campur aja semuanya. Kita nggak akan menyelesaikan masalah kan gitu. Jadi harus diurai lagi tetap ya. Tetap harus dicari tahu lagi, cari solusinya apa gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal hidup selaras dan alam lagi, ada etika lingkungan yang harus kita pegang nggak sih? Misalnya kayak di satu tempat gitu kan, di satu tempat ada kayak tata krama apa gitu, atau enggak kayak adat istiadat apa yang harus kita ikutin nih misalnya kan. Pasti ada sih. Pasti ada ya. Etika lingkungan seperti apa sih Kak? Kalau misalnya yang dialami Kakak sendiri seperti apa? Etika lingkungan tuh kayak misalnya gimana nih? Contoh kayak misalnya ada di daerah yang masih memberikan kayak apa ya, untuk alam gitu, kayak mungkin seserahannya atau sajian gitu untuk alam gitu. Kalau misalnya Kakak sendiri pernah mengalami hal seperti itu nggak? Kalau ke desa-desa yang misalnya ini ya, mereka masih punya kedekatan yang cukup erat gitu ya ke alam, biasanya mereka akan melakukan itu gitu. Dan menurutku itu juga salah satu hal yang membuat mereka sangat menjaga hasil komoditasnya ya. Misalnya kalau di Cipta Gelar beras nih contohnya, mereka tuh bener-bener sampai punya ritual mengawinkan beras gitu. Itu kayak bener-bener kayak nikahan orang, kalau nikahan gimana sih? Serius, jadi kayak serius, benar-benar upacara yang dibuat sedemikian rupa supaya mengawinkan beras ini gitu. Nah hal seperti itu kan sebenarnya mengumpulkan energi baik supaya pada saat penanaman misalnya, atau pada saat misalnya proses-proses penganenan padi dan lain-lain itu, supaya proses pangan kita ya gitu pada saat di Cipta Gelar itu mereka sudah pikirkan dengan sangat sadar gitu. Dan itulah kenapa mereka sangat melimpah gitu si produksi berasnya mereka, dan dengan varietas beras yang luar biasa banyak itu kan gitu. Mereka bisa bertahan 700 tahun nih gitu tanpa misalnya dari luar ada misalnya terjadi boikot apa segala macam gitu-gitu ya gitu. Nah mereka sih udah merem aja tuh, beras sudah cukup buat mereka selama 700 tahun misalnya gitu kan gitu. Nah hal gitu tuh sebetulnya yang mungkin di beberapa tempat masih ada, Bali di Jogja mungkin juga masih ada gitu ya, walaupun misalnya bentuknya lebih ke kidung-kidung gitu kan, menyanyikan kidung-kidung atau apa gitu. Yang aku perhatikan justru itulah yang membuat mereka jadi punya
rasa segan untuk merusak alamnya, karena ya mereka tahu bahwa alam itu sudah memberikan ke mereka gitu. Nah kalau soal ini mereka jauh lebih konsisten ya, maksudnya karena mereka ya itu tadi keterhubungannya mereka sudah luar biasa. Mereka nggak punya faktor eksternal kecuali iklim ya. Nah kalau iklim kan itu faktor eksternal yang cukup membuat mereka jadi terhambat ya gitu. Cuman itu tadi kalau misalnya mereka punya kedekatan dengan alam, mereka bisa baca alam. Nah, dan itu dia. si iklim ini mungkin maksudnya ke perubahan iklim dan lain-lain itu mungkin bisa mereka tackle juga pada akhirnya gitu. Iya. Justru yang orang-orang seperti itu ya, yang udah deket dengan alam, terus tahu keadaannya nanti akan seperti apa, biasanya benar kata kakak bilang, bisa ngebaca alam. Kalau orang zaman dulu katanya kalau ada musibah atau apa itu bisa kelihatan karena saking dekatnya dengan alam. Dan akhirnya yang kakak bilang juga segan dengan alam, menghargai alam juga kan. Jadi ada timbal balik itu, mindful living-nya itu ya. Iya benar. Karena kalau misalnya ngomongin soal konsistensi lagi tadi balik bahwa kalau misalnya kita nggak mindful gitu ya, atau misalnya kita mindfulnya juga cuman sekali gitu ya. Konsisten itu bukan kayak setiap hari kita kerjain hal yang sama, tapi bisa jadi kayak 2 kali, 3 kali, 4 kali, meskipun naik turun, tapi kita terus melakukan itu supaya belajar terus kan gitu. Itu tetap bisa dibilang konsisten juga. Jadi jangan ngerasa kayak aduh gue nggak bisa ngelakuin ini tiap hari gitu ya, nggak bisa masak tiap hari sendiri misalnya gitu ya, nggak usah ngerasa putus asa juga gitu. Iya. Yuk kita masak yuk, coba yuk, walaupun kalau misalnya udah mager kan ya, kayak udah yang online aja deh cepet, kalau kita telepon teman yuk keluar aja deh gitu kan, kita makan di mana. Tapi justru itu dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu ya sebenarnya, orang tua kita, dan mungkin beberapa juga udah memang sudah ya itu dia selaras masak, terus juga udah langsung ke berinteraksi dengan lingkungan, ke pasar, pilih-pilih sayur yang segar, atau udah langsung bikin tanaman sendiri di lahan gitu, ada kan tinggal langsung ambil karena tahu jadi ini dari mana kan hasil. Bahkan di pasar itu sendiri pun juga sebetulnya kita tricky banget. Mungkin orang pikirnya kayak aku belanja di pasar itu sudah menjalankan gaya hidup yang selaras alam. Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Tergantung. Karena kalau misalnya komoditas yang dibeli ada komoditas impor misalnya, atau komoditas misalnya GMO, itu juga bisa jadi nggak selaras alam gitu kan. Dan kadang-kadang kita tidak dibekali, mungkin kalau zaman-zaman dulu ibu-ibu kita gitu ya, itu diajarin kan cara memilih misalnya pisang yang baik, bener, pepaya yang baik, ikan gimana yang seger, gitu kan. Yuk bisa yuk kita coba lebih sadar kalau misalnya sebenarnya keseharian kita juga sudah melakukan hal-hal yang selaras dengan alam, tapi kesadarannya udah sadar belum nih kita, itu dia. Dan jangan gengsi nanya sama orang tua, karena kalau misalnya kita ngerasanya kayak gue bener nih gitu, tapi sebenarnya orang tua punya pengetahuan yang luar biasa gitu. Jadi tanya sama orang tua kita sebenarnya itu. Tapi kadang kan kalau misalnya anak nih ya suka menganggapnya mungkin ya ini sebagian sih ya, nggak semuanya kan, kayak apaan sih itu mah kan kayak zaman dulu banget nih, jadul gitu kan. Ini apalagi adanya dengan sosial media, justru yang kayak gini-gini tahu yang sekarang yang benar dan segala macam ya kan, jadi kayak buat jadi argumentasi malah sama orang tua kita udah lebih dulu hidup dan lebih tahu melewati asam manis garam kehidupan. Asik. Saya rasa loh. Ngomongin makanan di depan aku juga ada makanan loh guys. Ini kita ngomongin soal Bumi Buana juga ya. Dipajang loh ternyata. Karena sebenarnya belum mau nyoba, tapi kayaknya kok lucu banget ya. Gimana kalau kita display dulu gitu baru nanti kita coba. Karena aku belum nyoba, teman-teman juga belum nyoba. Padahal udah disediain dari tadi sama Bubu. Ini kan Bumi Buana, kita sedikit loncat dulu ke Bumi Buana sendiri. Bumi Buana ini pertama masuk yang tadi aku bilang banyak items yang gak banyak aku temuin. Kayak kemarin kita sempat ngobrol juga Bu, ternyata ada di sini tuh ada lumpur yang bisa dimakan itu ya. Mau tau nggak guys? Akhirnya ketahuan ya lumpur ya. Terus gimana sih? Dia akhirnya dia cekakakan kemarin semalam kalau itu adalah lumpur ya. Jadi kawan baik kemarin tuh kita di challenge gitu sama Bubu. Jadi Bubu ngasih kayak coba ini apa makanannya. Kayak kita kan kayak coklat ya liatnya ya. Ternyata bukan coklat, kita di prank. Itu adalah lumpur. The moment of truth. Tapi justru itu khasiatnya bagus banget ya. Iya benar. Mau tau nggak gimana bentuknya? Coba ya, ini kita sekarang ngobrol. Boleh diambil Kak? Boleh nggak? Izin dong. Aku ambilin deh. Ada Kak? Sudah bisa. Makan lagi nih berarti. Iya, ini aku nyobain. Nah jadi ini kawan baik, ini
kita lihat kan kayak Black Forest ya. Ya kita Coklat sih, Black Forest ya. coklat Black Forest kan. Kita mikir sih ya udah gitu kan. Dan ternyata ini adalah Namanya Ampo. ini Ampo namanya, dari Tuban ya. Biasanya buat ibu hamil, Ya. dan karena dia punya cukup banyak mineral ya, karena ini dari lumpur ya gitu, dari tanah gitu. Jadi dia punya mineral yang baik untuk ibu hamil gitu. Atau ya buat kita juga sebenarnya makan Dan kayak pencernaan juga kan pencernaan. kata buku ya. Nah ini dia, jadi Bu Iwana ini jadi banyak kayak lumpur ini, terus ada lagi kayak asam, ada gula, ada ikannya juga. Ada sebenarnya Bu Iwana itu apa sih? sebenarnya apa ya? Iya gitu kan. Bisa makan di sini juga Bisa. kita. Terus Bisa baca buku bisa juga. baca buku juga. Nah, Jadi setelah perjalanan yang tadi soal riset-riset terkait dengan peradaban yang ideal seperti apa gitu. Nah, inilah akhirnya kayak semacam model ya gitu, semacam hilirnya gitu. Kira-kira seperti ini nggak sih gitu, peradaban yang ideal itu yang pengen aku jalankan itu seperti apa gitu. oh jadi langsung prakteknya langsung Prakteknya kayak ini. dalam rumah ini seperti apa Oke, gitu. oke. Nah, nanti di rumah ini kan sebenarnya cuma 5x10 ya, jadi cuma 50 meter persegi gitu. Kira-kira bisa nggak ya memenuhi kebutuhan semua gitu, kayak misalnya si pangan, sandang, papan, dan sadar itu. Nah itu kira-kira bisa nggak dipenuhi di 50 meter persegi ini gitu kan. Oke. Ternyata bisa aja gitu. Nah tapi gimana caranya, tiap orang kan beda-beda kan. Nah disitulah akhirnya mulai berpikir gimana caranya mengarsipkan gitu. Nah jadilah rumah arsip. Oke. Karena orang-orang yang datang ke sini itu bisa punya cerita yang beda-beda kan. Nah, itu Dari dia. mana nih? Dari Bandung. Iya, kan? dari Bandung. pasti caranya beda ya kan, budayanya beda, pangan sandang papannya. Terus kemudian ada lagi nih yang dari Sulawesi, itu juga beda, dari Bali beda, dari Sumatera beda. Nah, Jadi banyak point of view ya. Banyak point of view yang datang, dan kebanyakan justru kita dapetin dari orang-orang yang datang, dari customer yang datang. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai cari tahu, oh ternyata tiap orang beda-beda ya cara bertahannya atau cara mewujudkan si peradaban yang ideal ini gitu kan. Nah, dari situ cari tahu kira-kira produk-produk apa aja yang mereka punya, atau cara-cara memasak apa aja misalnya gitu. Dan hal-hal yang terkait dengan si peradaban yang ideal ini tadi gitu kan. Jadilah pengarsipan gitu, lewat produk-produk atau lewat kita punya catatan-catatan kecil lah gitu ya yang kita lakukan sepanjang program-program gitu. Oke, dan ini juga yang ada di sini kayak ini juga, terus juga ada asam dan segala macam. Itu juga langsung didapatkan dari sumbernya, kayak petaninya juga ya. Ada yang kayak ini juga dari artisnya juga langsung ya, jadi dari artisannya langsung gitu kan ya. Dan itu bisa dibeli Kak berarti? Bisa. Oke. Sebenarnya kan waktu di 2019 memang konsepnya adalah toko kelontong yang bisa dibeli ya, jadi produk-produknya. Sekarang pun juga begitu, cuman karena bergesernya lagi tadi ya kebiasaan orang-orang untuk membeli segala sesuatu online nih sekarang. Ya kan? Jadi sebenarnya itu ada keresahan ya. Jadi kayak sebenarnya lumayan resah ya. Jadi akhirnya muncul ini, jujur deh gitu Kak, jujur deh kan kayak curhat kita aja. Tapi emang segimana sih melihat keresahan yang dilihat di lingkungan kita dan sekarang ini dengan kemajuan teknologi, dengan kehidupan sosialisasi gitu kan. Ada yang mungkin sekarang hidupnya ada sendiri-sendiri yang tadi kan. Sebelum kita nanti ngomongin lagi ini ya, tapi itu kan dari keresahannya. Kak Asri pandangannya ngeliatnya seperti apa? Semua perubahan itu kan pasti terjadi ya. Jadi kita nggak bisa menghentikan nih perubahan-perubahan itu. Mungkin teman-teman yang buka toko kelontong atau bakso juga pasti mengalami hal yang sama. Ya kan? Mereka pasti juga mengalami di mana orang-orang lebih memilih untuk online aja daripada beli langsung gitu kan. Kan ribet juga bawa wadah sendiri gitu ya. Gitu. Nah cuman kita berusaha untuk mengikuti perubahan tersebut dengan cara strategi-strategi yang lain juga gitu. Contohnya kalau misalnya kemarin toko kelontong isinya ya udah barang-barang semua kan, dan kita ada 400 item gitu dulu. Sekarang ya udah, karena satu yang tadi soal orang-orang nggak serta-merta mau belanja di langsung ke tokonya. Nah, sementara kan kita ada storaging ya, kita nggak bisa tuh nyimpan lama-lama ya kan, karena kita nggak punya peralatan yang memadai lah. Kita kan bukan supermarket yang gede gitu ya, yang punya gudang yang memadai gitu. Tapi yang kita punya hanya tempat kecil. Gimana caranya supaya ini bergulir terus? Nah, karena ini juga adalah rak dapur kita yang kita gunakan untuk masak di dapur. Kita mikir daripada cuman kita doang nih orang-orang yang ada di dalam, kenapa kita masakin juga orang-orang yang datang ke sini gitu. Pada akhirnya gitu. Sebetulnya ini juga
apa namanya, proses yang terjadi ketika mamaku gitu ya sempat masak di sini juga, dan biasa kan kalau orang Padang masaknya banyak ya. Iya, makan besar gitu Makan kan. besar, dan orang-orang tuh pada seneng jadi makan di sini. Terus mereka bilang, udah ini dijual aja nih kayak beginian gitu. Oke. Gitu, Jadi sebenarnya itu jadi kayak ada interaksi semuanya di sini ya. benar. Dan kemudian akhirnya ya udah, bener juga ya kalau kayak gitu caranya justru lebih cepet nih si bahan-bahan ini muter kan gitu. Jadi ya udah kita beradaptasinya dengan cara kayak gitu aja gitu. Oke. Dan Tapi tetap bisa dibeli, bisa dibeli barang-barangnya. tapi nggak cuma bisa beli bahan-bahan yang di sini aja, tapi kalau datang ke sini ada activity-nya juga ya kalau nggak salah. Jadi ini meja, katanya meja ini tuh kayak bisa mengobati luka hati. Asik. Keluh kesah teman-teman kawan baik yang datang ke sini ke Bebuana. Jadi bisa reservasi, terus juga makan bareng di sini, Terus sama psikolog. Oh enggak ya? terus ngobrol. Tapi ya. suka batin gitu kan. Tapi kan saking magic table ini diminati kan, kayak kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol juga di sini, ternyata banyak turis yang datang ke sini dari mancanegara buat pengen tahu peradaban yang di sini, cerita dari Kabubu juga. Nah, ini bisa ceritain aktivitasnya sebenarnya kalau misalnya datang ke sini di table ini tuh ngapain aja sih Kak? Jadi aktivitas yang ada di magic table ini ya, orang sebutnya magic table di Bumi Buana, itu makan pasti, ngobrol, itu udah pasti, curhat, baca human design, baca zodiak, habis itu baca aura. oh enggak sih, nggak bisa. Sebenarnya ini apa sih gitu kan? Terus habis itu tebak-tebakan, sama ya paling nanti lebih ke lokakarya gitu-gitu sih. Tebak-tebakan apa? Tebak-tebakan bahan makanan dong. Oke, tebak-tebakan. Kita coba sekarang. Tapi taruh aku penasaran yang ini dulu nih ya. Coba Ini cuma mau ngasih tahu. Aku dengan mama persembahkan pernah makan lumpur ya. Jadinya kayak Bukan kue lumpur. Dari lumpur yang banyak mineralnya. Mau tahu rasanya gimana? Sebenarnya udah nyebak. Jadi sepat. Wanginya kayak wangi obat kalau kataku. Tapi kalau kata Bang Juli tetap lumpur. Petrikor mungkin. Petrikor ya. After taste-nya itu kayak rumah sakit. Tapi esensinya tuh ini bermanfaat pokoknya ya intinya ya. Dihabisin nih. Makanya dihabisin ya. Oke. Karena sehabis ini aku mau nyoba ini Kak. Oke. Ya. Diminum dulu kayaknya. Minum dulu ya. Jadi kan karena aktivitasnya di sini makan, terus curhat, mengenalkan lokakarya, kan. Dan banyak yang interest juga kan pasti Kak, dari turis-turis luar juga pengen tahu seperti apa sih sebenarnya. Iya. Gitu ya Kak ya. Kita ini apa Kak? Masakan. Kalau ini pas kebetulan aja tadi ada ubi, terus biasanya suka pakai tartar apa namanya yogurt sama apa namanya potongan Bombay gitu, terus sama beberapa herbs gitu di dalamnya. Oke. Nah kalau untuk mengolah masakan atau makanan juga secara pilih sampahnya juga ini ya Kak, berarti udah diterapkan langsung gitu seperti apa biasa Kak? Kan sebenarnya kalau makanan itu juga panjang kan. Sebenarnya misalnya nih udang kan nggak cuman sekedar makan dagingnya aja, tapi kulitnya kan juga bisa dibuat kaldu atau nanti bisa dibuat kayak semacam bubuk gitu ya. Untuk pengganti micin lah gitu ya, itu juga bisa. Jadi kalau bisa kita memperpanjang sebisanya kita si makanan ini tuh prosesnya diperpanjang supaya manfaatnya lebih banyak lagi yang bisa diambil gitu sebelum dia jadi sampah organik gitu. Oke. Aku boleh coba nggak? Boleh ya. Guys, ada yang mau nggak sih guys? Ini apakah makannya dengan kulitnya atau di? Oh ya, iya. Karin, benar. Kayak sushi aja. Oh oke, sebenarnya. Guys, enak guys. Ya udah kan mumpung di sini bisa dimakan semua kan. Jadi biar yang nggak, aku harus sisain Kak, soalnya teman-teman pada mau. Ternyata. Tuh kan pada anggar kan. Kawan baik. Sungguh ini enak. Jadi ubi cilembu. Ya harus pintar masak juga sih yang benar ya, belajar ya. Dia juga kadang-kadang bahan-bahannya juga bisa ngaruh juga. Kalau bahan-bahan yang tadi ya, kalau lokal dan dia seger, dia bisa mempengaruhi rasa juga kan. Tebak-tebakan seperti apa sih Kak? Coba kalau di table ini atau di meja ini pengen tahu. Oke, boleh. Dakonnya. Ini dia. Taraj.
Aku izin minum dulu ya Kak ya. Oke. Jadi yang ada di Bumi Buana itu ini Tergantung sih bumbu-bumbu nanti dapur ya. bumbu-bumbu dapurnya juga nanti akan kita sesuaikan sama misalnya hari ini mau makan atau masak apa menunya gitu. Terus nanti kita akan keluarin gitu. Atau ya biasanya sih tergantung apa yang pengen kita angkat gitu. Oke. Ada coba. Boleh dari sekian ini mana yang nggak tahu? Atau mana yang tahu deh? Cengkeh. Iya. Cengkeh ya guys. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini suka ada di apa namanya di dapur kok di apa sih namanya ini? Kembang lawang. Kembang lawang. Kembang apa? Kembang lawang. Kembang lawang. Oh ya, Atau cengkeh star anis. kembang lawang, terus ini pedas. Pedas. Pedas dalam merica. Iya. Ya kalau bahasanya pedas Benar. merica. Ini ketumbar. Yeay. Ketumbar. Ini apa rotan? Dan apa ya? Bukan, ini buat diminum. Bukan deh, Rotan bisa sih Yang ini ada di- dimakan, tapi yang bukan. Jadi apa Kak? Kalau itu secang. Oh Biasanya ya buat weda. secang. Ya itu maksudnya. Mbak, banget kita ada rotan gimana? Iya secang. Oke. Nah, Ini bunga telang. betul. Bunga telang. Ini yang kemarin kita bahas bukan Iya, sih? iya. Cuman kalau misalnya mama aku pernah masak ini kayu lame. Kayu lame namanya Iya, ya. tapi kalau ini apa di sini? Kerangian. Kerangian. Iya. Apa beda ya lame sama kerangian? Nanti kita coba ya, googling. Aktivitas seperti itu seru banget ya kawan baik. Jadi kalau nyampe sini sekaligus kita ngobrol diperkenalkan semuanya. Kita juga bisa beli produknya juga ya. Dan yang jelas habis dari sini bisa ceritain ke teman-teman lagi. Benar. Gitu kan. Kayak gimana datang ke Bumi Buana, berinteraksi, ngobrol. Terus Sebenarnya justru ke gimana mereka bisa ceritain apa yang mereka dapat itu Iya. justru di rumahnya mereka sendiri. oh, Ya kan? Jadi jadi biar sini sharing kan juga kan. jadi mereka mungkin nemu oh iya ya selama ini di dapur nggak pernah tahu nih ada ini ya kan. Nah itu Jadi- kesadaran itu bukan juga ya di sini. Jadi emang kayak ya POV orang-orang datang ke sini beda-beda. Ada yang bilang mungkin rumah pengarsipan, Ada yang bilang ini kedai, ada toko toto kelontong, lontong, tapi ada perpustakaan gitu. Beda-beda sih iya, setiap orang. beda-beda ya. Tergantung mereka butuhnya apa, dapatnya apa. oke. Kusin dulu kak ya. Iya. Nah kita lanjutkan ngomongin soal proses semuanya kan proses masak-masak dan segala macam berkaitan dengan perkembangan teknologi deh gitu. Maksud kita kalau kita relatein gitu kan segala semuanya kita hubungi dengan teknologi semakin maju, tapi keselarasan kita dengan alam pun juga tetap harus seimbang. Nah biar itu inline gitu, teknologi ideal tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi sehingga teknologi walaupun maju tapi tidak mengurangi kekuatan manusianya gitu loh. Benar, gitu. benar. Itu gimana tuh sebenarnya Kak, kalau ngomongin teknologi? Pernah baca bukunya A.F. Schumacher ya, judulnya Kecil Itu Indah. Nah di situ tuh dia mengangkat soal teknologi media. Jadi tengah-tengah nih, nggak yang terlalu canggih banget. Kalau sekarang ada AI mungkin ya gitu. Iya. Sampai akhirnya justru menguasai kita manusianya gitu kan. Iya. Jangan sampai kita manusia itu dikuasai sama teknologi gitu. Oke. Nah kalau di teknologi media itu kita justru terlibat sebagai manusia ini juga bekerja sama lah gitu ya. Jadi co-create gitu sama si teknologinya gitu. Tujuannya apa supaya kita tetap berguna loh gitu. Iya. Tetap skillnya kita tetap tetap ada gitu, dan tetap pakai hati itu yang nggak bisa diganti sama AI kan. Mungkin sekarang AI juga secanggih itu ya. Iya. Tapi gimana pun juga tetap perlu ada keseimbangan lah gitu. Oke, nah jadi itu dia ya kawan baik. Ya kita tentunya nggak boleh kayak antipati dengan perkembangan teknologi ya. Tapi kita tetap harus bisa itu dia selaras teknologi dengan manusianya, teknologi dengan alamnya dan lingkungannya semuanya ya. Benar. Oke, Kak kita bahas kalau Kakak ngelihat sekarang situasi lingkungan atau iklim di kita yang perubahannya juga kayak kadang harusnya musim
hujan tapi tetap panas, keadaan panas jadi hujan. Melihat perubahan iklim seperti ini tuh seperti apa sih kita memandangnya dan persiapan kita itu untuk hal-hal yang bakal terjadi ke kitanya sendiri itu apa yang harus kita persiapkan? Apa menyiapkan kiamat? Wow, langsung ke situ. Baik. Kiamat ekosistem. Kiamat ekosistem. Iya. Nah, jadi berarti ekosistemnya harus diperbaiki ya gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya Cerepet ya. Yang mengalami perubahan iklim itu sebenarnya kan lebih banyak ke petani ya yang benar-benar di hulu banget nih gitu. Benar-benar yang jadi garda terdepan banget gitu. Dimana mereka kalau mau panen misalnya atau mau nanam itu nandur ya misalnya mereka juga harus ngelihat baca alam kan. Tapi nggak bisa baca alamnya. Karena udah berubah-berubah. Udah berubah-berubah. Kamu kan? aja yang berubah kan kita nggak tahu kadang. Kemana nih maksudnya harus bicara baik lanjut Kak. Ya kan? Jadi kadang itu yang bikin kita ngerasanya kayak nggak sebenarnya sementara saat ini industri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan papan dan kita tadi itu ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen nggak akan berasa nih si perubahan iklimnya, tapi yang akan berasa banget justru yang kayak misalnya petani, nelayan mulai ngerasain banget misalnya ikan sudah nggak ada karena misalnya karena perubahan iklim akhirnya misalnya koral-koral udah mati gitu kan dan sumber-sumber makanan si ikan-ikan ini juga sudah mulai berkurang misalnya. Dan itu kan akhirnya mempengaruhi hasil tangkapan gitu kan. Nah makanya sekarang tuh udah mulai banyak teknologi yang semakin maju banget itu yang akhirnya membuat artifisial makanan gitu kan. Dan justru mungkin nggak terlalu sehat juga buat kita gitu. Nah, jadi yang kalau aku perhatikan saat ini justru ya kita mulai berasa, kita harus mulai merasakan juga nih si perubahan iklim ini gak cuman berdampak sama si petani aja gitu. Kita mungkin masih bisa makan, masih bisa pakai beli baju apa segala macam. Cuman gimana nih kalau misalnya suatu hari tidak ada itu semua. Jadi perlu ditanya misalnya kita makan nih. Pada saat kita makan kita perlu tanya nih sama diri kita sendiri, ini makanan ini kita masih bisa makan gak ya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Oke. Oh, menyadarkan sekali ya kita datang ke sini. Ternyata teman-teman kawan baik banyak banget insight kita dapetin. Dan mungkin ini ada yang mau sampaikan juga gak sama Pupu, gimana sebagai kita teman-teman kawan baik yang masih muda-muda tentunya yang ingin menerapkan sustainable lifestyle atau mindful living itu gimana nih, harus seperti apa? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan boleh Bu? Iya. Apa ya Bu? Cuman kalau kita ngelihat fakta di luar sana gitu ya, misalnya kalau yang tadi itu ya kayak misalnya petani atau misalnya nelayan atau orang-orang yang tinggal di daerah tambang misalnya gitu, itu pasti rasanya kayak nggak ada harapan deh gitu ngelihatnya kayak ini terlalu masif, hutan dibabatin dan berasa ini terlalu masif, rasanya kayak meluruhkan harapan kita atau bikin kita putus asa dan lain-lain gitu kan. Boleh kita tahu sih hal-hal yang global seperti itu atau fakta-fakta yang seperti itu ya karena memang kita butuh tahu juga gitu. Tapi jangan sampai itu meruntuhkan semangat kita, meruntuhkan harapan kita, karena justru harapan itu ditumbuhkan dari tempat-tempat yang paling kecil, yaitu rumah kita sendiri atau dapur kita sendiri misalnya gitu. Itu sih, jadi aku merasanya tetap lawan bahasanya, atau misalnya kita sebutlah dengan ayo kita melakukan perubahan dari hal yang paling kecil, dari diri sendiri gitu, dari sekarang. Oke, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang ya. Oke, dan kita yang paling kecil. Dari paling kecil. Kesadaran kesadaran kita untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan ini gitu secara sadar yang nanti akan dampaknya berkelanjutan untuk gak cuma kita doang pasti ke depannya, tapi buat generasi-generasi kita yang akan datang. Minimal orang-orang sekitar kita aja dulu ya kan. Itu dia. Dan nanti kan akan meluas kesadaran itu gitu. Harapannya gitu. Iya. Makanya sadar kawan baik juga ini teman-teman, yuk kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari hal yang paling kecil dan yang paling bisa kita lakukan ya itu ya benar-benar di lingkup keluarga kita mungkin. Makanya pentingnya mengenali diri sendiri ya, karena tiap orang kan akan beda-beda ya gitu. Nah itu dia pentingnya mengenali diri sendiri, jangan cuma melihat ini contohnya misalnya
akun A atau akun B melakukan ini, sama deh aku juga mau melakukan itu, tapi sebenarnya diri sendiri belum bisa misalnya gitu. Oke, jadi buat beda tuh nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Nggak apa-apa, ya. yang penting kenal sama diri sendiri. Justru Bener. kegelisahan yang muncul dari dalam itu biasanya justru lebih ngakar ya gitu. Oke, nah jangan-jangan Lebih kuat. sebenarnya Bu Iwana ini adalah sebenarnya perjalanan spiritual kakak juga nggak sih? Adanya akhirnya Bu Iwana ini. Kelihatannya begitu ya. Kelihatan begitu ya? Kelihatan Iya, begitu iya, ya? iya. Seperti itu Kak. Dan sepertinya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka memunculkan inisiasi gitu ya, itu dari kegelisahan pribadi kan gitu. Itu akan jadi perjalanan spiritual yang terus menerus gitu. Oke, nah next ada project apa yang lagi kakak persiapkan ke depannya? Project ya, nah tetap sih pengarsipan Iya. dan kali ini harapannya sih pengennya lebih luas dan lebih lebih berdampak ya gitu dan lebih masif gitu. Tapi ya masih nunggu sambil berjalan aja ini. Iya, Makanya doain aja. Bismillah lancar, Bu, Amin. semuanya sukses pokoknya bersama teman-teman juga dengan tim juga. Yap. Bu, terima kasih banyak untuk Sami-sami. waktunya, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, banyak banget sekali insight yang kita dapetin di sini. Sekaligus makanannya juga enak-enak ternyata. Alhamdulillah. Dan yang paling penting sehat. Ya. Ini makanan benar-benar yang sekarang lagi digaung-gaungkan kan real food. Nah, kan ya terus ada olahan, tapi ternyata kalau di kita tuh sebenarnya olahan pun juga real food ya. Bisa kan? Cuman sekarang tuh kayak ada pengotak-kotakan seperti itu kan Iya, Bu ya. bener-bener. Tapi sekali lagi Bu, kalau misalnya kita ngomongin soal pandangan itu real food dan makan olahan yang harus sekarang lagi digaungkan kenceng-kencengnya, melihatnya gimana Bu? Kita tuh ada 5 kriteria yang jadi prinsip kita. Iya. Yang pertama itu dia lokal. Iya. Semakin dia lokal semakin baik gitu ya. Oke. Tapi kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu yang nggak memang bisa didapatkan lokal. Iya. Jadi paling minimal paling terdekatnya mana nih gitu. Oke. Contoh si bawang putih tadi ya adanya yang terdekat di Temanggung, ya udah di Temanggung. Itu terlokalnya. Terlokal, oke. Terus kemudian yang kedua dia ramah lingkungan, Lokal. misalnya penggunaan pestisidanya sedikit atau mungkin bahkan sama sekali nggak ada atau organik atau alami misalnya gitu. Iya. Ketiga dia sehat untuk badan kita. Mungkin orang-orang ada yang alergi gitu kan, tapi Iya. dipaksakan makan gitu, ya itu jangan dimakan kalau walaupun dia sehat, walaupun dia misalnya ramah lingkungan, tapi kalau dia nggak sehat untuk badan kita, ya jangan. Jadi balik lagi kenali tubuh sendiri. Terus yang keempat itu ethical. Jadi dia perlu punya misalnya ya etis terhadap lingkungan dan sosial gitu ya. Jadi adil terhadap orang-orang yang mengelolanya dan kemudian tidak merugikan lingkungan. Contoh misalnya pembabatan hutan yang berlebihan misalnya gitu. Yang kelima itu kualitasnya tentu gitu. Ternyata sebanyak itu ya, maksudnya Untuk mengkriteriakan atau iya memang harus begitu ya, kalau enggak ya kita bakalan ke salib atau kita bakalan ketikung sama praktek-praktek yang udah ada sekarang gitu. Oke, wow. Hari ini seru banget ngobrolnya bersama Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga next bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan apa yang tadi disampaikan Bu, sehabis dari sini ada yang bisa kita terapkan ya, berarti ya insya Allah ya. Dan justru bisa istiqomah menerapkan semuanya itu. Walaupun yang kita bisa masih sedikit, tapi kan lama-lama kalau udah istiqomah kita bisa lebih berkembang lagi. Bu, makasih banyak ya. Oke. Ini ada oleh-oleh merchandise. Kata bumi jangan-jangan ini ya. Ini mengingatkan mengingatkan kejadian kemarin. Benar. Off the record ya, kemarin sempat ada cerita lah pokoknya gitu kan. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Sehat, lancar, sukses dan Amin. banyak next project yang bakal digeluti sama Bu. Siap. Oke, kalau baik terima kasih banyak sekali lagi. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu. Pokoknya seru banget hari ini dan nantiin episode selanjutnya di podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.